Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel DCTV. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, ya, kemudahan dan juga dilimpahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Luar biasa hari ini, teman-teman. Di video kita kali ini akan melihat ya beberapa update terbaru mengenai kasus ijazah palsu Pak Jokowi, ya, yang sekarang sedang bergulir di Polda Metro Jaya, yang mungkin hampir semingguan ini sempat terlupakan, teman-teman, ya. Dan konon kabarnya di bulan September ini akan ada penetapan tersangka. Waduh, sepertinya nasib mereka semakin terancam nih, teman-teman. Ya. Tapi ada satu orang yang belum kelihatan, ya, belum kelihatan batang hidungnya nih, teman-teman. Ya, setelah aksi demonstrasi kemarin, ya, di beberapa daerah di Indonesia yang hampir semuanya berujung kerusuhan, ya, Rismon sampai detik ini belum kelihatan, teman-teman. Kemana coba, teman-teman? Ya, tidak datang di acara bedah buku, ya, tidak hadir di konferensi pers, ya, tidak hadir ketika ada kegiatan di Bandung bersama dengan Refli Harun dan kawan-kawan kemarin, teman-teman. Waduh, kemana nih Rismon? Apa sudah ciduk, teman-teman? Kemana nih Rismon, ya? Apakah dia sedang membuat sebuah orkestrasi, ya, ataupun sedang memanas-manasi mahasiswa lagi, teman-teman? Atau sedang memanasi masyarakat lagi untuk turun ke jalan, ya, dengan membawa isu adili Jokowi. Waduh, ya, dengan membawa isu makzulkan Gibran, ya, biar Polda Metro Jaya ini tidak fokus lagi di ngurusin kasus ijazah palsu Jokowi. Wah, kalau ini terjadi luar biasa ini triknya, ya kan? Memang biar lupa kali Polda. Nanti kita simak videonya. Selain itu Roy Suryo, Tifa, Refli Harun dan kawan-kawan kembali dirujak oleh netizen. Waduh, kasihan juga ya, setiap hari dirujak netizen. Kita pun juga dirujak sama mereka. Karena diduga mereka ini merendahkan profesi ojol, ya, dan ini sangat keterlaluan, teman-teman. Ya. Dan terakhir ada sebuah tayangan yang sangat luar biasa. Ini analisis lagi dari Bung Budiman Sujatmiko mengenai aksi demonstrasi kemarin, ya, mengenai pengamanan, mengenai dalang lain dan sebagainya, teman-teman. Ya. Makanya teman-teman simak video ini sampai selesai. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu video channel ini, teman-teman, ya. Dan tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saksikan video berikut ini. Mengumpulkan jari kabinetnya, tapi tidak ada kehadiran seorang yang harusnya mendampingi dia, yaitu orang nomor 2 di ngatur-ngatur lagi wapres. Namanya wapres, ya, Gibran Raka Buming Raka itu nampak, ya. Bahkan yang bersangkutan tampak asik membuat pertemuan ojol-ojolan, ya. Bagi para rekan-rekan driver ojol, ya, menurut saya pernyataan Roy Suryo ini, ya, sudah termasuk pernyataan yang merendahkan para driver ojol, ya. Jadi kalian bisa merapat nih ke orang ini, ya. Silakan kalian buat pelajaran sama manusia kurang ajar ini, ya. Duduk, Roy Suryo. Terus yang kedua yang dia bilang, pertemuan Pak Prabowo pada saat konferensi pers, ngatur-ngatur, ya, terus Roy Suryo dengan ketua partai dan ketua lembaga negara, DPR, ya. Ya. Dia bilang tidak ada, ya, wapres di situ. Ini Roy Suryo ini benar-benar otaknya sudah rusak. Otaknya rusak, iya. Manusia kurang ajar ini. Di mana-mana, ya, tidak harus presiden itu harus didampingi oleh wapres. Apalagi cuma press conference seperti itu. Betul. Roy Suryo, ya. Kami dengan perdamaian ini, saya akan mencabut laporan perdata dan laporan pidana di Polda Metro Jaya. Karena Pak Bitor memang ini kurang data dan kilap. Damai ternyata, guys. Saya mencintai jasa Pak Jokowi di pasar Pramuka. Oh, Bitor udah mengakui. Memang diakui saya tidak tahu menahu, oleh karena itu publik biar tahu bahwa ya, Pak harus tidak mencintai jasa Pak Jokowi. Mengenai orang-orang lain di luar Pak Bitor, ya silakan saja. Tapi saya dengan Pak Bitor sudah clear, tidak ada urusan di pasar Pramuka, dan juga bahwa
sudah clear juga, sudah saya sampaikan ke pengacaranya Pak Vitor bahwa ijazah saya asli, guru besar saya asli. Bentar teman-teman. Ya, sebelum kita melanjutkan video berikutnya, ya. Jadi kita akan mendengarkan sebelum blok. Sebentar teman-teman. Sebelum kita masuk ke penjelasan Pak Arianto tadi yang mengenai kasus yang sekarang bergulir di Polda Metro Jaya. Yang pertama, Roy Suryo memang orang kalau hatinya sudah dipenuhi kebencian, ya apapun yang dilakukan oleh orang lain ya atau orang tersebut ya jelek-jelek aja. Ya, itu di mata Roy Suryo. Itulah pandangan dari Roy Suryo kepada Mas Gibran ya atau Mas Wapres. Dan lagi ini orang hobinya selalu merendahkan orang lain. Ya, selalu menilai orang berada di bawah dia. Dia selalu mampu atau mau paling di atas. Ya. Coba kalian lihat di setiap dia tampil di TV, di podcast, ya, nggak ada sepertinya yang lebih pintar dari orang ini, teman-teman. Ya. Dan lagi tadi Profesor Paiman ternyata Vitor kayaknya sudah mulai ngemis-mis lagi nih. Ya. Buat damai dengan Profesor Paiman. Makanya udahlah Mas Vitor, ya, kau akui aja biar kawan-kawan kamu itu masuk puisi lebih cepat. Gitu kan ya, teman-teman. Oke, kita aminkan dulu biar cepat diproses Roy Suryo CS ini. Kita lanjut video berikutnya. Apakah benar tuduhan mereka, Pak? Oh ya, ijazah Pak Jokowi itu ijazah asli atau palsu itu dulu kan, Pak? So, ijazah asli atau palsu itu saya yakin penyidik tidak akan mendalami lagi, Pak. Itu sudah yakin dari hasil dari Baris Krim. Iya, perlu dari cek. Ditambah lagi dengan penyidikan yang tambahan itu dia datang ke UGM, ditambah lagi pernyataan dari UGM yang dia secara resmi itu formal itu. Kalau bayangan saya, formal itu langsung ditayangkan di depan hakim udah yakin bahwa itu memang kayak gitu. Gitu. Jadi kekuatan sebagai eviden gimana menurut saya sangat kuat sekali. Sangat kuat ya. Kuat lah itu. Ya. Ini jasa analog. Dimana-manapun orang menafsirkan ya, mendalilkan ya. Kalau untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi itu tidak perlu pakai lapor, tidak perlu. Harusnya. Cukup kepada siapa yang mengeluarkan. Betul. Oke, langsung aja. Data dia dulu di situ lengkap gitu kan. Kan jadi Pak Jokowi itu otentik mendapatkan ijazah. Betul. Perkara ijazah itu kemudian sudah diserahkan kepada beliau, kemudian hilang atau nggak ada dan sebagainya itu tanggung jawabnya Pak Jokowi, bukan tanggung jawabnya UGM. Betul. Tapi sama hal ini UGM kan hanya menjawab Pak Jokowi adalah lulusan dari Gama, jadi dia jelas punya ijazah palsu. Ijazah asli. Ijazah asli. Ya kan gitu kan. Tapi kalau digoreng lagi sama teman-teman. Yang nggak ada kan ijazahnya udah serahkan kepada Pak Jokowi. Yang di sana hanya tinggal kopinya atau apa yang dilegalisir. Ya, legalisir. Kan ijazah kan cuma satu Pak yang asli, yang sebagian yang bersangkutan. Betul. Nah gitu, jadi pernyataan dari para UGM itu bukti yang sangat kuat untuk membuktikan bahwa itu asli. Makanya penyidik kemarin itu tidak perlu lagi mendalami mengenai apakah ini ijazah ini asli apa tidak. Cukup hasil penyelidikan dari Baris Krim ditambah penyelidikan dia sama bulan ini cukup. Hanya sekarang tinggal itu saran kebencian atau fitnah atau apa itu yang pasti akan dicari-cari. Pasti. Kemudian siapa yang berbuat ini gitu dibagi-bagi pada mereka itu. Yang tidak terlibat ya pasti tidak akan jadi tersangka. Tapi kalau ada memenuhi unsur ya pasti jadi tersangka. Cuman unsur apa yang masuk itu tersangkanya? Kalau misalnya kita asumsikan Pak ya, podcast dari kanal Universitas Gadjah Mada itu sebagai bukti konkret ya. Artinya kan yang berbicara kan orang yang sangat kompeten, Pak. Iya, wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan, dan secara rinci menjelaskan pertanyaan yang selama ini liar. Termasuk juga mengenai masalah nilai, kemudian masalah apakah ini tulisan tangan. Betul. KRS-nya itu tulisan tangan. Cuma dipoto aja. Semuanya udah dijelaskan, Pak. Tidak ada keraguan dari pihak itu, Pak, yang mengenai perbedaan ini tulisan tangan. Kok itu kok segitu? Iya. Itu kan
analisa si Resmond. Resmond itu hanya melihat daripada apa yang ditayangkan oleh Barreskrim waktu itu. Barreskrim kan dia kan menayangkan sebagian daripada dokumen yang ini, transkripnya. Kan itu gini langsung difoto cepat. Ada tulisan tangan kan waktu itu. Langsung dianggap bahwa itu transkripnya pakai tulisan tangan. Itu Resmond. Kenyataannya telah diterangkan sama rektor UGM itu, Pak. Tahu nggak bahwa kalau penilaian langsung itu disebar tidak gitu hanya ya. itu. Ada yang nilai yang resmi, ada yang penilaian pendaftaran, ada nilai itu gitu. Itu tadi yang digembar-gemborkan kan tulisan tangan serendahnya. Jadi kayak gitu, Pak. Saya sedihnya itu, Pak, mengambil asumsi yang jelas asumsinya itu keliru. Tapi dia gembor-gemborkan seakan-akan mencari kepastian. Kayaknya pura-pura nggak tahu ya. Tapi ternyata saya baru tahu sekarang memang betul dia nggak ngerti, Pak. Memang dia nggak ngerti. Tahu cuma foto, diasumsikan kelar. Nama itu bukan itunya, Pak. Tapi itu kan menuduh bahwa Pak Jokowi itu apa itu skripsinya ya, kalau Pak Simon kan, kalau Resmond kan skripsinya palsu. Skripsinya itu nggak benar, berarti ijazahnya nggak benar kan, kayak pakai asumsi kayak gitu kan. Kalau Pak Roy ijazahnya palsu karena apa, itu nggak sama dengan itunya kan. Yang diangkat adalah kopian upload dari Sandi. Nggak peduli dia itu asli apa tidak, dianggap itu satu pembanding yang dipegang oleh Pak Jokowi kan. Nah, ketika ditanya ini apa, kan ini nggak asli nih, dibandingkan itu pasti ketemunya nggak asli dong kan. Dia bilang ya salahkan yang angkat dong. Coba logika kayak gitu kan menurut saya sesat. Ini logika namanya gemblung. Logika sesat dalam, tapi mereka bersikukuh bahwa itu kebenaran, bahwa itu pun dia angkat di dalam buku putihnya itu juga, Pak. Dimasukin ke buku kemarin. Orang yang penalarnya benar gitu, Pak. Ini kayak gini penelitiannya, saya nggak habis pikir loh, bagaimana dia mendalilkan bahwa sebagai peneliti ya, dan kemudian metode penelitiannya itu membandingkan antara sesuatu yang tidak benar, tapi dibandingkan dengan ini, dan dia mengambil kesimpulan bahwa itu palsu, memaksakan gitu, Pak. Ini kan suatu, menurut saya sih penyesatan pada masyarakat gitu. Dan sayangnya sekarang bukannya hanya masyarakat yang tidak tahu, tapi para ahli hukum pun banyak yang juga mendukung bahwa ini penelitian, ini wajib dilindungi, banyak yang gitu. Itu yang saya sedihnya itu. Iya. Bahkan mantan Wakapolri ya, Pak siapa itu? Pak Zeno ya. Itu mantan Kapolri itu malah mendukung Roy CS. Ini kan aneh itu. Ya, nalarnya gimana gitu ya. Cobalah Pak Arianto, tegur-tegur dikit lah. Tuh mantan sama Kapolri kan. Tapi pangkatnya di atas Pak Arianto ya. Gak sopan juga kalau nanti gitu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi videonya. Cepet-cepet aja ini, kalau seperti uji di pengadilan nanti akan kelihatan itu, Pak. Ya, kalau sebenarnya publik juga berharap seperti itu ya, Pak Arianto ini segera masuk ke pengadilan. Tetapi untuk masuk ke pengadilan kan harus SP3 dulu, Pak. Harus ada penetapan tersangka dulu, ya kan. Baru kemudian jaksa menyusun dakwaannya, ya kan, baru masuk ke pengadilan pelimpahan. Nah, menunggu ini kan, Pak. Kalau saya yakin pengadilan itu sudah ready, Pak, untuk menyidangkan kasus ini. Masih menunggu, ya kan, masih menunggu pasti gitu ya. Nah, salah satu yang ditunggu oleh publik itu adalah apakah benar ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Itu kan sebenarnya ujung primary case dari pertama kali tujuannya itu asli atau palsu kan gitu. Nah, kalau kita berasumsi bahwa itu karena itu adalah manual, analog gitu ya, kan nggak perlu digital forensik, ada digital forensik. Teoretically kayak gitu, Pak. Ya pengen ribet aja mereka. Di universitas ya udah statement resmi sudah ada, diputar aja video itu kan sudah jelas tuh di hadapan hakim ya. Nggak bisa terima itu, Bang. Ada satu pun cacatnya itu bahwa yang namanya Joko Widodo tahun masuknya tahun 80, wisuda tahun 85, menyelesaikan skripsi dengan baik dan memiliki ijazah asli. Artinya apa? Kalau itu disajikan video itu di depan majelis, artinya terpenuhi unsurnya semua. Nah, kalau itu kemudian yang terjadi, Pak Arianto, artinya apa? Tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh khususnya 5 orang sih sebenarnya, ya kan? Yang lain-lain itu saya nggak ngerti. Itu bisa jadi hanya kan gitu kan? Yang 5 orang ini. Bentar, teman-teman. Ya, 5 orang, kata Bang Budi tadi 5 orang. Itu siapa ya? Roy Suryo, Risman, Tifa, Rizal Fadila, Kurniawan, atau
Egy Sujana, teman-teman. Nah, ini yang mana nih, Kurnia atau Egy Sujana? Karena kan harusnya 6 ya kan, Kurnia dan Egy Sujana. Ini 5 orang aja ya. Katanya nih yang paling utama yang menjadi apa ya, mungkin yang paling positif ya menurutnya ya, ya yang jadi tersangka, teman-teman ya. Jadi kira-kira siapa ini, Kurnia atau Egy, teman-teman? Kalau Egy Sujana kan sudah soft landing tuh ya, sisa Kurnia aja nih sebenarnya. Kurnia masih banyak ngerocos di luar sana ya, seperti Roy Suryo itu ya kan. Oke, kita lanjut lagi video berikutnya, di mana mereka selalu berkata di mana-mana tanpa ada suatu alasan yang jelas dari pengadilan. Pokoknya ijazah Jokowi palsu. Bahkan 1000%, 1000 triliun persen segala aja. Ditambah gantung Jokowi, adili Jokowi, karena menipu apa? Karena mereka ijazah palsu. Nah, jelas Bang Fitnah. Unsur itu kan sudah terpenuhi. Betul ya, Pak Arianto. Pertanyaan publik nih, bukan hanya pertanyaan saya, Mbak Arianto. Ya, kekhawatiran apa dan ketakutan apa penyidik ini tidak berani untuk menetapkan tersangka dulu aja terhadap masalah pencemaran nama baik? Bentar teman-teman, tadi soal gantung ya, gantung adili. Nah itu si Rizal Fadila kalau ngomong sampai uratnya mau putus, teman. Mau putus ya, si bapak tua itu ya. Kemarin juga ada video tuh yang sedang memprovokasi mahasiswa ya, kemarin sudah saya tayangkan ya, memprovokasi masyarakat, memprovokasi orang yang agar turun aksi, sampai-sampai dia katanya mau libas Prabowo, teman-teman, kemarin ya di video saya sebelumnya. Waduh Fadila, kapan kau sadar, waduh. Oke teman-teman, yang belum subscribe, di subscribe dulu di channel ini, teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar. Kita lanjut video berikutnya. Saya bukan kekhawatiran, tetapi keinginan publik untuk betul-betul perfect, sempurna melakukan berkas ini yang sehingga nanti bisa menggulkan bahwa unsur-unsur fitnah dan sebagainya itu bisa dibuktikan. Kalau untuk pembuktian ijazah asli atau tidak, sekarang pasti itu tidak di dalam lagi oleh dia. Cukup, lebih dari cukup itu. Yakin ya kalau itu berkas yang sekarang ada, even mengambil berkas-berkas yang dari Barreskrim itu aja diujungkan ke hakim, hakim udah yakin tuh bahwa itu udah pasti mengatakan itu asli. Tetapi yang sekarang yang akan didalami oleh penyidik adalah yang ini, yang dari rekaman kurang bisa dengar tuh barang buktinya lebih daripada 500 kok potongan-potongannya itu kan. Gitu. Nah, itu kan satu persatu kan harus ini Pak, dioncain ya. Ini potongan kan misalkan ada rekaman berapa puluh, tapi setiap satu rekaman itu kan tidak diambil berapa menit ya kan, pada menit-menit tertentu aja yang dipotong-potong itu kan. Di situ siapa ngomong apa itu aja yang dipenting kan. Itu satu persatu nanti akan dicek kepada si saksi ahli sesuai dengan ininya. Nanti semacam dibikin kayak telis ini si A misalkan, ini apa, digital ini melanggar pencemaran, ditentang ini terus kemudian pakai digital yang lain apa gitu. Jadi kayaknya seperti itu. Nah setelah ini Pak, deretan kayak ngitung voli aja pakai telis itu kelihatan, oh si ini berarti memenuhi syarat unsur-unsur pidana untuk A, B, C. B ini cuman A, C. Misalkan ini nggak memenuhi semua gitu, bisa jadi kayak gitu. Itulah aja sehingga makanya periode untuk menentukan tersangka itu nanti kalau perhitungan estimate saya itu nanti nggak satu persatu Pak, semuanya sekaligus serat yang 12 itu bisa ditentukan. Ini yang mampus semua bisa serempak ya nggak serempak, iya bisa serempak ya, bisa. Tapi tidak satu persatu, sini dulu sini. Pernyataan Bapak Presiden menangkap bahwa ada faktor kemiskinan, ada faktor kesenjangan sosial, dan Pak Presiden tidak pernah membantah itu. Dan ekspresi unjuk rasa konstitusional damainya, Pak Presiden tidak pernah melarang itu. Dia menjadi berbahaya ketika mulai masuk teknologi dan metodologi menggiring emosi berdasarkan algoritma. Siapa yang pegang tidak harus elit. Siapapun dari kita, asal kita bisa menguasai namanya prompt engineering,
Dan Anda punya banyak followers, Anda tinggal dimanapun, Anda bisa melakukan social engineering dalam itu. Di tengah pergolakan seperti ini, anybody can create a revolution. Pertanyaannya, apakah itu ada kemarin? Anybody. Saya menangkap revolution. Saya menangkap itu ada. Kalau akunnya besar kan gampang untuk mendeteksinya. Saya tidak perlu menyebut, tetapi inti saya mengatakan. Gemetar kakinya guys, gemetar. Kita pisahkan dari. Kenapa goyang-goyang? Kita pisahkan dari organisasi-organisasi yang sudah. Ngomong apa dia? Dengan struktur yang jelas, kita pisahkan itu. Kita pisahkan juga dari tuntutan-tuntutan yang adil. Misalnya soal tunjangan, misalnya tuntutan adil supaya anggota DPR tidak flexing, tidak adil. Tuntutan misalnya untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor, itu adil, it's okay, nggak ada masalah. Masalahnya adalah sekarang, bagaimana kita sebagai satu bangsa yang hari ini kebetulan, saya ngomongin bukan karena saya menterinya, kalau besok dipecat jadi menteri pun nggak apa-apa. Kebetulan presidennya hari ini lagi getol-getolnya berbicara soal pengentasan kemiskinan lewat sekolah rakyat, makan bergizi gratis, lewat hilirisasi. Pertanyaannya, ketika kita sedang di periode itu, memangnya semua orang bergembira dengan itu? Betul. Memang semua orang berbahagia dengan itu? Memang semua orang berbahagia ketika pemerintah mengatakan ada 3 juta hektar lahan sawit yang selama ini ilegal, itu disita negara untuk dikembalikan kepada negara untuk bayar pajak hingga 1.000 triliun. Memangnya memang semua orang bergembira ketika presiden mengatakan ada satu koruptor besar, ada mafia besar yang tidak pernah tersentuh presiden lain. Pak Prabowo mengatakan kejar pokoknya ya. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video ya yang bisa kita simak dan saksikan pada kesempatan hari ini, dan itu jugalah tadi update terbaru mengenai kasus perselisihan ijazah Pak Jokowi ya, atau pencemaran nama baik antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo CS ya, dan antara Pak Paiman melawan Pitor dan kawan-kawan ya. Roy Suryo juga ada di situ sepertinya ya. Nah, sepertinya kasus Paiman dengan Pitor sudah selesai atau berakhir damai, dan Pitor ya sudah mengakui bahwa dia salah ya. Dia salah mengatakan kalau Pak Imam mencetak ijazah Jokowi di Pasar Pramuka ya, dan ini sudah membantah tuduhan yang selama ini tersebar di media sosial ya, yang disebarkan oleh Roy Suryo kemarin ya. Informasi diambil dari si Pitor ya, di mantan ketua KPK itu Abraham Samad ya, juga sepertinya yang ini mantan ketua KPK tapi kualitasnya seperti ini teman-teman ya. Waktu dia di podcast dengan Pitor, dia mempersilahkan Pitor berbicara tanpa men-challenge ya apa yang dikatakan Pitor. Dia seolah-olah percaya ya, percaya gitu aja dengan omongan tanpa bukti, adanya hanya cerita saja ya kan. Kalau kualitas mereka seperti ini, siapapun yang cerita ya kepada mereka mengenai keburukan dan kejelekan Pak Jokowi, pasti langsung ditelan itu tuh. Percaya. Ya, langsung percaya sama mereka. Karena itulah informasi-informasi yang mereka cari ya, si Roy Suryo CS ini. Mau itu benar, mau itu salah, ya disikat saja sama mereka. Semua sama sama dia. Dan itulah yang terjadi terhadap informasi yang diberikan Pitor kemarin ya. Dan mereka telan mentah-mentah, kemudian dikeluarkan gitu aja. Nah, inilah orang-orang yang tidak punya ya, yang selalu check and recheck dan balance dalam hidupnya ya. Pokoknya kalau musuhnya Jokowi, apapun informasi jelek tentang Jokowi kita libas semuanya. Itulah mereka, visinya seperti itu. Inilah yang dilakukan oleh mereka ya. Orang-orang yang ngaku-ngakunya dokter, orang-orang yang ngaku-ngakunya peneliti, padahal aduh diragukan semuanya itu teman-teman. Nggak jelas sama orang-orang ini teman-teman. Dan tadi Arianto tadi sudah menjelaskan secara detail seperti apa proses yang sekarang ya berlangsung di Polda Metro Jaya ya. Ijazah Pak Jokowi sepertinya proses penyidikannya sudah selesai. Penyidik sudah memegang bukti valid ya, konkret terkait
keaslian ijazah Jokowi. Wah, wah, wah. Ini makin berdebar-debar ya, Roy Suryo JS. Jadi sekarang penyidik fokus kepada pasal-pasal yang akan disangkakan ya, itu yang mengenai pencemaran nama baik, undang-undang ITE, ya, penghasutan dan lain sebagainya, teman-teman. Dan saya tuh agak bingung ya sama Roy CS ini dan teman-teman. Dia manapun dia tampil, dimanapun dia duduk, diskusi kayak apa kayak ya, namanya talk show ya, kayak podcast kayak ya, dia selalu gitu merendahkan orang yang nggak tahu ya. Kok dia selalu merendahkan orang gitu loh ya, aneh ya, nggak bisa menghargai orang lain. Emang dia setinggi apa sih sebenarnya Roy Suryo? Emang dia siapa sih ini Roy Suryo ya? Emang Roy Suryo ini siapa? Lu siapa Roy? Kan gitu ya. Oke teman-teman ya. Ya. Lu bukan siapa-siapa ya Roy Suryo. Di mata gue dan teman-teman gue, khususnya di YouTube Nusantara. Lu bukan siapa-siapa. Ya. Itu nggak ada apa-apanya Roy Suryo. Ya, kamu cuma banyak bacotnya saja. Oke. Udah. Kita nggak usah ngomong-ngomong terlalu tinggi teman-teman ya. Segala omongan lah. Kemarin sempat juga Roy Suryo itu ya sempat bilang bahwa ojol lah nggak pantas menggunakan sepatu itulah ya, nggak pantas lah menggunakan jaket yang bersih lah. Loh, ini Roy Suryo itu siapa gitu ya? Kenapa itu jaketnya bersih pada saat masuk? Ya sekali lagi kalau saya ya, kalau orang diundang saya harus penampilan dengan baik. Kecuali ojol itu pas ditarik ke apa namanya, ke istana, ya pasti lucu dia. Tapi kalau diundang itu pasti kita siap-siap men. Kayak kamu aja kalau kondangan ke perkawinan, lu pasti akan mencari baju yang bagus. Mosok lu selalu pakai Roy Suryo kayak apa sih kamu itu ya? Ya pasti kita cari baju yang bagus dan rapi. Apalagi kita ke tempat yang spesial, bertemu wapres ya, di gedung yang semua orang tidak bisa masuk. Aduh, omongannya udah selangit ya. Udah paling bersih di Indonesia ini. Ya, udah dia nggak hafal Pancasila, dia nggak hafal Indonesia Raya pula. Semoga September ini mereka segera ditetapkan sebagai tersangka ya. Kita aminkan dulu ya. Ya. Tapi kita harus cari respon dulu nih. Beberapa hari ini nggak ada nih. Kemana nih teman? Bantu cari, tulis di kolom komentar teman. Kok hilang dia ya? Akhir kata dan kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semuanya. Di kesempatan kita kali ini sampai di sini dulu video kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan memberikan motivasi ya. Dan apabila ada kata salah mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.